Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik teman-teman, kita teruskan bahasan kita di materi Islam interdisipliner, yaitu tentang Islam dan komunikasi. Ya, pada kesempatan hari ini kita berbicara tentang komunikasi di dalam Al-Quran, atau bisa kita katakan nilai akhlak yang coba dibangun di dalam komunikasi Al-Quran. Dalam pertemuan selanjutnya kan kita sudah membahas bahwa nilai komunikasi di dalam Al-Quran itu tidak hanya sekedar sebuah komunikasi, tetapi ada nilai yang berusaha dibangun bagi pendengar dan pembacanya. Dan di sini bentuknya itu atau polanya beragam, bermacam-macam. Saya mungkin hanya mengambil 3 pola saja. Sebetulnya banyak sekali, tapi mudah-mudahan 3 pola ini cukup membuat kita mengerti bahwa pola komunikasi yang disebutkan di dalam Al-Quran memiliki maksud dan tujuan tertentu. Tujuan yang paling tinggi itu adalah tujuan transenden, ya, menciptakan nilai-nilai keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang pertama teman-teman, dari pola komunikasi Al-Quran yaitu kita sebut kisos. Ya, mungkin teman-teman akrab dengan kalimat ini. Kalau diartikan ke bahasa Indonesia ya kisah gitu. Dan kisah di dalam Al-Quran ini macam juga, tidak satu. Dia bisa kisah tentang Nabi, bisa kisah tentang umat terdahulu atau orang-orang yang fenomenal ya di masa lalu, dan sebetulnya orang-orang itu adalah menjadi kaum dari nabi-nabi tertentu, misalkan Qarun, misalkan siapa namanya, Fir'aun, ya, dan lainnya. Itu diceritakan di dalam Al-Quran untuk menjadi pelajaran kepada kita semua. Nah, tadi saya bilang bahwa nilai kisah atau pola komunikasi dalam Al-Quran yang berbentuk kisah itu salah satunya adalah untuk meneguhkan keimanan. Karena kan Al-Quran kitab dakwah, untuk mengajari orang terhadap sesuatu agar dia mengikuti hal yang baik, maka salah satu cara terbaik adalah dengan memberitakan kisah. Dan kisah di dalam Al-Quran itu, kata Hamid Kashki di dalam muqaddimah bukunya Qisasul Quran, itu bukan seperti kisah anak kecil yang isinya di dalamnya fiktif, mungkin menakut-nakuti atau barangkali tidak layak untuk dikisahkan. Kisah di dalam Al-Quran nyata, benar terjadi, dan itu bisa dibuktikan secara ilmiah. Dan saya kira banyak bukti-buktinya. Jadi cerita di Al-Quran itu memang faktual terjadi. Nah, satu yang saya contoh ya, ambil contoh untuk mengemukakan bagaimana kisah ini memberitakan kepada kita seperti apa semestinya kita berkomunikasi. Sesuatu yang harus dibangun nilai di dalamnya itu macam apa. Salah satu yang saya ambil di sini contohnya adalah dalam kisah Yusuf, yaitu ayat 23 dan juga 24. Saya bacakan ini artinya. Dan wanita yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya. Dan dia menutup pintu-pintu seraya berkata, marilah ke sini. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tiada akan beruntung. Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud melakukan perbuatan itu dengan Yusuf, dan Yusuf pun bermaksud melakukan pula dengan wanita itu. Andai kata dia tidak melihat tanda dari Tuhannya, demikianlah agar kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba yang kami pilih. Di ayat yang sama, surat yang sama, ayat 30. Dan wanita-wanita di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda bujangnya untuk menundukkan dirinya kepadanya. Sesungguhnya cintanya kepada bujangnya itu adalah sangat mendalam. Sesungguhnya kami memandangnya dalam kesesatan yang nyata. Nah, di sini, di cerita ini disebutkan wanita, ya, dan wanita yang Yusuf tinggal di rumahnya. Di ayat ke-30 surat Yusuf juga,
kata wanitanya itu diganti dengan istri Al-Aziz. Kita tahu bahwa dari cerita ini wanita tersebut kan namanya dalam riwayat ya Zulaiha. Sebetulnya itu tidak disebut di dalam Al-Quran namanya Zulaiha. Di dalam hadis pun tidak disebut namanya Zulaiha. Bahkan hadis paling lemah pun tidak pernah menyebutkan nama tersebut. Dan nama itu muncul begitu saja. Nah sekarang katakanlah kita tidak membahas namanya ya. Tapi di sini yang jadi pertanyaan, kenapa Allah tidak menyebutkan namanya langsung? Kenapa dia menyebutkan hanya wanita saja? Dalam tafsir Quraisyab itu disebutkan salah satu tujuannya adalah untuk menjaga privasi. Dia tidak menyebutkan siapa di situ. Di sini pun tidak dia menyebutkan hal yang sama di surat Yusuf ayat ke-30. Dia tidak menyebutkan nama, dia menyebutkannya istri Al-Aziz gitu. Di sini juga kata istrinya Aziz ini ya anggaplah itu Zulaiha ya. Ketika dia meminta Yusuf untuk menzinahinya, itu tidak menggunakan kata-kata yang vulgar. Al-Quran tidak mereveal sejarah sepenuhnya. Dia hanya menyebutkan kalimat inti dan substansi, tetapi itu juga dengan bahasa yang halus. Ya kalau Anda lihat di surat ini, ayat 23, 24, Allah menyebutkannya hai talak. Kemari. Maksudnya itu kemari itu yang melakukan perbuatan itu. Dan itu dikatakan dengan cara yang sangat halus ya. Cara halus lagi juga itu disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Maryam dan surat Sofat. Surat Maryam itu saya lupa ya ayatnya berapa. Itu menyebutkan tentang dakwahnya Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Dalam perbincangan mereka, Nabi Ibrahim mendakwahkan ayahnya supaya meninggalkan sesembahan patung-patung yang dia bikin. Tetapi ayahnya tidak mau mendengar, bahkan berkata kasar kepada Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim mereply omongan ayahnya itu dengan lembut. Ya, dia tidak membalas kekasaran itu. Dia mengatakan ya abati. Kata ya abati itu juga disebutkan oleh Nabi Ismail ketika Nabi Ibrahim mengatakan kepadanya kalau dia bermimpi nyembelih Ismail. Apa yang dijawab oleh Ismail? Ya abatif alma tu'mar. Sama abati juga. Di dalam bahasa Arab itu kata bapak itu ada 3. Abi, abuya, abati. Semuanya berbeda. Abati itu artinya bapakku yang tersayang dan juga terhormat. Halus sekali bahasanya. Ini pun Al-Quran menyatakan sesuatu yang vulgar itu tidak langsung. Sesuatu yang sebetulnya itu akan terjadi tidak langsung dia menyebutkan kalimatnya dalam itu. Kita pun oleh Allah dipanggilnya, meskipun kita itu pendosa, tidak pernah dipanggil dengan dosa kita. Hai pencuri, hai pezina, hai pemabuk, enggak. Dipanggilnya itu ya apa itu ayatnya? Ya ibadiyallati asrafu ala anfusihim. Hai hambaku yang berlebihan. Dosanya kita itu diganti dengan kata berlebihan. Betapa halusnya komunikasi Allah kan kepada kita. Coba kalau komunikasinya kasar, ya mungkin orang juga tidak mau ikut. Ini masih halus, orang tidak mau ikut juga. Gitu. Kita aja kalau dikatain orang atau dipanggil orang kan rasa-rasa ndak enak juga pasti ada aja gitu. Sebagai dosen misalkan saya manggil, contoh ini mah ya, manggil mahasiswa saya, hei bodoh, itu kan tidak betul gitu. Atau kebalikannya mahasiswa manggil dosennya dengan kalimat yang kata-kata yang tidak bagus, itu pun tidak halus ya, tidak sopan. Al-Quran menggunakan bahasa yang indah ya. Ini menandakan bahwa kasih sayang itu di atas segalanya yang Allah berikan kepada kita. Makanya dipanggilnya kita dengan kalimat yang halus. Nah, di sini pun di ayat ini menandakan integrasi Nabi Yusuf kepada tuannya. Ya, dia sudah diurus sama tuannya. Sudah dijaga, sudah istilahnya dikasih tempat tinggal, dikasih duit, kasih kerjaan, kasih makan. Lah ini malah mau ngambil istrinya juga. Yusuf menyadari itu dan dia tidak mau melakukannya. Ya, ini untuk mengajari kita ini komunikasi cerita ini kepada kita semuanya. Agar apa yang disebutkan di sini diingat baik-baik, lantas kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita. Kan transenden ini komunikasi ini tujuannya.
ke atas untuk membangkitkan keimanan agar kegiatan yang kita lakukan berbentuk amilus sholihat. Ya, itu satu ya pola komunikasinya. Dengan pola komunikasi kisah. Yang kedua itu adalah tikror. Tikror itu pengulangan. Nah, di dalam Al-Quran banyak yang diulang. Entah yang diulang itu kata, entah ayat, entah kalimat. Macam-macam pengulangannya. Tetapi pengulangan itu tidak memiliki makna yang sama. Konteksnya selalu berbeda. Nah, yang salah satunya yang kita tahu pengulangan di dalam Al-Quran itu adalah surat Ar-Rahman. Fabi ayyi ala irobikuma tukaziban. Pasti teman-teman tahu ini. Itu kan diulang sebanyak 31 kali. Tapi kalau teman-teman lihat dimulainya itu pertama kali, konteks satu dengan yang lainnya berbeda. Ya, konteks pertama Allah coba mengingatkan kita tentang nikmat yang Dia berikan. Kemudian konteks tentang penciptaan yang begitu besar pada manusia dan alam semesta. Kemudian tentang tumbuh-tumbuhan, tentang hewan, tentang semesta ini. Itu semua adalah nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Lantas Allah bertanya dengan kalimat ini. Fabi ayyi ala irabbikum tukaziban. Nikmat yang mana yang kamu dustakan? Ya, kita menganggap diri kita terpuruk, diri kita susah. Apa ya betul susah? Hakikatnya kita sebetulnya adalah diberikan kenikmatan, cuma kita tidak bisa melihat itu semuanya. Nah, ini diulang-ulang sekali lagi sama seperti kisos. Kenapa mengulang kalimat satu dengan yang lain di dalam Al-Quran? Analoginya begini, Anda ngomong ke keponakan Anda umur 4-5 tahun, 7 tahun, apakah cukup sekali? Nggak bisa. Anda harus mengulang-ulang. Apa pendidikan cukup sekali? Tidak bisa, harus diulang-ulang. Apakah dengan Anda belajar dan masuk sekali, Anda lantas menguasai semuanya? Nggak bisa, harus diulang-ulang. Ya kan, makanya studi itu tidak cukup S1 sampai S3 sana. Karena studi itu harus diulang-ulang. Dan hakikatnya yang sudah di atas pun sebetulnya mengulang lagi yang di bawah itu. Ada dasar yang perlu dipelajari. Apalagi Quran sebagai kitab dakwah. Diulang lagi. Supaya itu merasuk ke dalam diri kita. Dan itu pengaruhnya banyak. Coba saja teman-teman lihat televisi yang memberitakan tentang Islam sebagai teroris misalkan. Itu terus yang diberitakan seminggu 1 bulan dari pagi sampai malam. Itu pasti akan merubah paradigma berpikir kita bahwa memang yang diberitakan itu benar. Nah, ini juga yang ingin disampaikan oleh Al-Quran. Maka disuruhnya kita iqra, baca. Karena kalimat-kalimat di dalam Al-Quran sering diulang agar meresap ke dalam diri kita. Nah, bagian penting dari pengulangan itu adalah kisah tentang hari kiamat. Ya, kalau teman-teman lihat itu kalimat surat-surat kiamat itu beda. Ada yang Al-Haqqah, ada Al-Qari'ah, ada Al-Adiyat, ada Al-Zalzalah. Itu kesemuanya bicara tentang hari kiamat, tetapi konteksnya beda. Pengungkapannya lain, ya. Ada yang menyatakan Al-Haqqah itu adalah hari kiamat, sesuatu yang sifatnya pasti benar datang. Zalzalah itu hari kiamat yang tandanya itu gempa bumi di seluruh dunia ini gempa, bukan hanya sektoral. Ada lagi Al-Adiyat bahwa kiamat itu seperti kuda yang larinya kencang, saking kencangnya percikan kakinya itu mengeluarkan api dan juga debu, sehingga kita itu bingung mau pergi kemana karena banyak yang menghalangi debu. Ada juga di surat Al-Qari'ah yang menggambarkan kiamat seperti ketukan yang amat keras. Semuanya ini adalah gambaran tentang hari kiamat. Diceritakan diulang tetapi pemaknaannya lain untuk menjadi meresap ke dalam diri manusia. Itu yang kedua. Kemudian yang terakhir dari bentuk komunikasi yang mampu membangkitkan nilai, entah itu nilai transenden, entah nilai-nilai amal, entah itu nilai akhlak, adalah graduasi. Graduasi itu sedikit demi sedikit bertahap. Turunnya Al-Quran tidak langsung sekaligus. Ya, ada yang mengatakan 22 tahun, 23 tahun, 25 tahun, tetapi semua diturunkan tidak dengan langsung. Ya. Tujuannya untuk mengukuhkan Nabi dan Islam, ya. Karena untuk mengajarkan juga kepada Nabi Muhammad bahwa ada masalah yang selalu datang baru,
ya kepada umat muslim. Dan kalau itu turun sekaligus ya Nabi harus mencari dulu dan itu butuh waktu yang akan sangat lama. Dia turun berkenaan dengan cerita yang berlaku ketika itu. Maka di dalam Al-Quran ada yang namanya asbabun nuzul, yaitu sebab di mana ayat itu turun. Yang ketiga sebagai bentuk pendidikan keimanan. Nah, karena iman itu harus dipupuk, harus dibenahi. Nah, bisa itu perintah turun sekaligus pelan, ya kan? Pelan-pelan bertahap agar kita mendapatkan hasil yang maksimal. Maka di contoh dari graduasi ini Anda bisa lihat di ayat Homer ya. Homer itu pelarangan kepada kita minuman keras itu nggak langsung. Melalui 4 tahap. Yang pertama adalah surat An-Nahl ayat 67 yang menyebutkan bahwa kurma dan anggur itu dapat dijadikan minuman yang memabukkan dan di dalamnya juga ada rezeki. Belum dilarang tuh. Cuma baru menggambarkan awalnya saja. Lantas setelah beberapa lama turun Al-Baqarah ayat 219 yang menyebutkan Homer itu keburukannya lebih besar daripada manfaatnya. Diteruskan lagi di surat An-Nisa, ini tidak langsung turun besoknya ya, tetapi turun dalam waktu beberapa tahun juga gitu. Jadi fatroh jarak tahunnya itu tidak sebentar. An-Nisa ayat 43. Di situ Allah menyebutkan kalau hendak melaksanakan sholat jangan mabuk. Nah, konsekuensi dari ayat ini kan logikanya berarti mabuknya setelah sholat saja. Masih ada yang mabuk. Sampai kemudian turun yang terakhir ayat 90 surat Al-Maidah, baru Homer itu ditegaskan dilarang. Tidak boleh karena itu termasuk pada pekerjaan setan. Pelarangan ini tidak langsung sekaligus. Nah, dalam pendidikan pun kita begitu gitu. Dalam memberikan aturan tidak langsung tidak boleh kan? Tidak langsung larang-melarang kan, tetapi dengan cara pengumuman, dengan cara diskusi, dengan cara persuasi, kan begitu, dengan cara dialog. Nah, itu komunikasi begini itu mengikuti komunikasi Al-Quran, yaitu graduasi, tidak langsung agar orang bisa mencerna dan bisa menerimanya dengan baik. Jadi nilai akhlak dalam pola komunikasi Islam itu bisa kita rangkum dalam beberapa hal. Pertama yaitu ketika kita berkomunikasi yang kita pelajari dari ayat-ayat yang sudah dibahas itu untuk menjaga aib diri sendiri juga aib orang lain gitu. Kadang kan kita suka tertarik ngomong keburukan orang kan. Ya, lebih sebagai bumbu-bumbu obrolan sebaik mungkin itu harus dihindarkan. Kedepankan adalah sikap jujur karena tidak jujur sekarang banyak hoax dan sampai sekarang itu. Dari tahun 2014 sampai sekarang itu perpecahan kita boleh jadi berasal dari komunikasi yang tidak sehat yang isinya banyak kebohongan. Dalam berkomunikasi juga harus memiliki nilai integritas, artinya memang kepastian omongan itu benar adanya. Ya tadi hubungannya dengan kejujuran ya, jangan ada kebohongan di situ. Dan lembutlah dalam berkata. Ya. Kemudian urgen dan tegas ya. Jangan mencela-mencela, jangan terlalu banyak omongan gitu yang diulang tetapi kemudian nggak ada perbedaannya. Ya. 1-2 kali sajalah pengulangan itu sebagai bentuk ketegasan dan memang kita mengulang itu ya karena ini urgen sekali. Jadi harus saya ulang. Ya memang terkadang ya ada yang tidak bisa diulangi sekali 2 kali itu. Harus berkali-kali itu. Nah, tidak apa-apa memang harus begitu. Ya namanya pendidikan dan dakwah ya kadang-kadang memang tidak bisa disampaikan dengan sekali jalan, butuh waktu yang lama. Nah, efektif, kontekstual dan tidak terburu-buru. Ya. Jadi komunikasi dalam Al-Quran itu harus dibangun kalau kita mencontoh ya dengan cara yang cukup efisien dan efektif, yaitu melihat bagaimana komunikannya. Ya, dia bisa menerima nggak dengan apa yang kita sampaikan. Jangan Anda ngomong terlalu tinggi. Mereka tidak akan mengerti, bahkan Anda bisa dibilang sok pintar itu, apalagi di masyarakat biasa kan. Wajar dan umumnya saja. Dan kontekstual menurut kondisi dan keadaan juga tidak terburu-buru. Ya, jadi komunikasi yang dibangun oleh Al-Quran itu arahnya kepada pendidikan mental dan akhlak, juga ujungnya kepada perilaku yang barangkali hal ini kalau di dalam komunikasi teori modern tidak bisa ditemukan.
Tapi dalam Al-Quran, dalam Islam ini memang harus merujuknya kepada nilai-nilai yang memiliki sifat amilus sholihat. Saya kira itu teman-teman yang bisa saya sampaikan dari pembahasan pola komunikasi Al-Quran yang membangkitkan nilai akhlak. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.